Hadirin pemirsa dan pendengar, selamat datang dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kerom tahun 2020. Sambutlah moderator kita, Yakoba Wongsiwar MSI, pakar hukum dalam bidang ekonomi politik internasional, dosen pada program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendrawasih, memiliki pengalaman sebagai moderator pada berbagai seminar dan juga debat politik di beberapa daerah pilkada, memiliki pengalaman dan penghargaan dalam melakukan kerjasama ekonomi secara kelembagaan dan individual dengan berbagai negara, diantaranya Amerika Serikat dan Afrika Sub-Sahara. Panelis debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kerom tahun 2020, Dr. Ferdinand Risamasu, MSc AGR, pakar dalam bidang manajemen sumber daya manusia, staf ahli Komisi 2 Bidang Ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Direktur pada program studi S2 Magister Manajemen Universitas Cendrawasih, Magister dari George August Göttingen University of German, dan Doktor dari Universitas Hasanuddin Makassar. Dr. Christina Sawen, SHMH, alumni program doktoral Universitas Airlangga Surabaya ini merupakan pakar hukum pidana dan kriminologi dari Universitas Cendrawasih, akademisi, dan pernah menjabat sebagai sekretaris bagian hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Vince S. Yarangga, SE Diptel, aktivis lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan hak asasi manusia perempuan, Ketua Yayasan Konsultasi Pemberdayaan Independen Rakyat Papua, Koordinator Jaringan HAM Perempuan, dan pernah dipercayakan sebagai staf ahli pada Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua. Dr. Yusak Elisa Reba, SHMH, doktor di bidang hukum tata negara, akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, tenaga ahli bidang hukum di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, dan banyak terlibat sebagai panelis dan moderator pada pelaksanaan debat pasangan calon bupati dan wakil bupati di sejumlah tahapan pilkada di Provinsi Papua.
Saat ini, para calon bupati dan wakil bupati Riau yang berada di depan kita atau di depan Bapak Ibu, pendengar dan pemirsa sekalian, adalah sosok penting yang memiliki komitmen berdedikasi dan memberikan pengabdian terbaiknya bagi kabupaten ini. Para calon bupati dan wakil bupati Riau akan berdebat dan bertukar gagasan dalam melihat kesejahteraan kabupaten Riau ke depan dari berbagai aspek yang ada. Kurang lebih dalam 2 jam ke depan, kita akan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para calon bupati dan wakil bupati Riau untuk menyampaikan visi-misi dan program mereka. KPU Kabupaten Riau berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggarakannya acara debat publik pada sore hari ini hingga malam hari nanti. Dan bagi pemilih, saya ucapkan selamat mendengarkan dan menonton serta mengikuti dan juga memahami dari acara debat ini sebagai bahan referensi guna menentukan pilihannya pada Rabu 9 Desember 2020. Akhirnya saya mengucapkan selamat berdebat kepada para calon bupati dan wakil bupati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Pendengar, telah hadir di hadapan kita ke-6 putra-putra terbaik dari Kabupaten Kerom yang tercatat sebagai 3 pasangan calon yang masuk dalam putaran pilkada sebagai calon bupati dan wakil bupati. Dan langsung saja saya undang dan hormat ke podium pasangan calon nomor urut 1 untuk naik ke podium. Dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lanjutkan bersama Mama Makum Malen untuk berinovasi ide-ide, gagasan-gagasan, rencana program prioritas jangka pendek, jangka menengah, serta rencana program jangka panjang yang berintegritas demi terciptanya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk kesejahteraan Kerom bersama. Visi meneguhkan jati diri dan kemandirian Kerom dalam piket keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima pilar pembangunan daerah sebagai misi paslon nomor 1. Yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kreatif, inovatif, dan visioner. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam keberagaman agama, adat, dan budaya. Kami tempatkan di urutan kedua. Percepatan pengembangan wilayah melalui ketersediaan infrastruktur dasar yang berkeadilan, terintegrasi, dan
Itu adalah misi ketiga. Keempat, peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial melalui penguatan kerjasama daerah. Serta kelima, mewujudkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan ekonomi produktif yang berdaya saing dan berbasis potensi sumber daya lokal serta arif dan Baik, waktunya telah habis. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 1 atas kesempatan. Terlebih khusus semua hadirin undangan yang berbahagia dan yang kami banggakan. Pasangan Petrus Bager Wakil Kosasi hadir pada Pilkada Kabupaten Kerom 2020 sebagai jawaban atas seluruh persoalan Kabupaten Kerom. Kabupaten Kerom dengan luas wilayah hampir 9.000 km persegi memiliki 11 distrik, 91 kampung, 477 RT dengan jumlah penduduk 63.000 lebih yang terbentang dari Skanto sampai dengan Towe. Untuk itu terhadap semua persoalan daerah kami datang dengan semangat perubahan, dengan satu semangat perubahan, koalisi Kerom Bersih untuk perubahan. Tema misi kita adalah Kerom bangkit yang inovatif, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. Terwujudnya masyarakat Kerom yang dengan kapasitas unggul didorong oleh tekad yang kuat, berdiri secara mandiri, melakukan inovasi, memiliki martabat karena kualitas hidup, kualitas kecerdasan, dan keimanan kepada Tuhan. Kita harapkan dengan misi besar ini, Kerom dapat kita bangun dengan semangat keberlanjutan. Kita akan mantapkan tata kelola pemerintahan. Kita mantapkan mutu sumber daya manusia. Kita mantapkan sistem demokrasi hukum dan hukum adat. Kita akan meningkatkan moda transportasi dan infrastruktur dasar. Kita juga akan memantapkan inovasi dan daya saing. Percepatan pembangunan berbasis potensi unggulan. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus. Yang terakhir dari visi tersebut kita jabarkan adalah peningkatan kesadaran, membangun koordinasi lintas sektor kerjasama antar lembaga dalam upaya penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. Demikian yang bisa kita sampaikan dengan program-program yang akan Pak Komisioner yang saya hormati, rekan kandidat yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serta pendengar sekalian di mana saja melihat dan menonton acara ini. Visi kami berdua yaitu koalisi Silo akan membangun bersama masyarakat melakukan perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Visi ini sebagai arah dari pembangunan 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, kita jabarkan dalam 6 misi utama. Misi yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Utamanya adalah perbaikan jaringan jalan dan peningkatan mutu jalan, jembatan dan hasil saat ini menjadi kendala besar bagi masyarakat di Kerom. Yang kedua adalah peningkatan mutu dan pelayanan bidang pendidikan yang diberikan insentif yang pantas pada mereka memberikan pelayanan yang terbaik di sektor pendidikan. Yang ketiga adalah peningkatan mutu dan pelayanan sektor kesehatan, juga memberikan insentif yang profesional pada petugas medis dan mereka melakukan pelayanan yang terbaik. Yang keempat adalah pembangunan sektor ekonomi
skala kecil, utamanya adalah sektor pertanian. Dalam skala kecil, skala besar pembangunan industri berbasis pertanian, menolak anak pertanian. Yang kelima adalah gimana kita mengupayakan sumber daya apapun yang punya kualitas yang baik sehingga mereka mampu untuk melayani pembangunan, karena intinya berkuasa adalah pelayanan. Dan yang keenam adalah pembinaan agama, adat, budaya masyarakat supaya ini menjadi sesuatu yang mengikat yang harus kita bangun untuk kebersamaan. Untuk melihat menyelesaikan visi sebagai harapan kita ke depan. Baik, waktunya telah habis. Para hadirin, pemirsa dan pendengar, kita akan mengikuti bersama segmen yang kedua, yaitu penajaman visi-misi dan pendalaman materi debat. Penajaman visi dan misi serta pendalaman materi debat dipresentasikan dalam bentuk pertanyaan dari para analis atau pakar yang akan dijawab oleh ketiga pasangan calon. Pada bagian pertama dalam segmen kedua ini, saya akan membacakan pertanyaan yang berbeda kepada masing-masing pasangan calon yang telah dirumuskan panelis berdasarkan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Dan saya akan memberikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor 2 untuk mendengar dan menjawab pertanyaan yang bisa dibungkus deh. Mohon agar pertanyaannya bisa diberi dengan baik. Pada pasangan calon nomor 2, pengembangan ekonomi masyarakat harus mengacu dan memperhatikan potensi unggulan daerah yang memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu misi pasangan calon adalah percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Pertanyaannya, apa komoditi unggulan? Terima kasih. Sesuai dengan memegang peranan penting dalam kontribusi PDRB Kabupaten Kerom sebesar 30%, itu artinya bahwa Kerom masih tetap sebagai daerah yang berpotensi unggulan pertanian. Dari semua sektor pertanian dapat saya uraikan bahwa pertanian dalam arti luas mengandung pengertian di dalamnya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Dari semua sukses sektor pertanian ini, yang paling memegang peranan penting adalah sektor perkebunan. Sejak tahun 2013, perekonomian Kabupaten Kerom mengalami perlambatan dan penurunan dari sektor perkebunan. Mengapa? Ketika terjadi stagnasi dan kematian aktivitas operasional PTPN 2 dan juga operasional kebun sawit Arso, maka kontribusi ekonomi daerah tetapi juga ekonomi rumah tangga dari sektor sawit itu berkurang. Pendapatan per kapita yang 5 juta per bulan itu hilang, kemudian perputaran uang di Kabupaten Kerom 24 miliar per bulan rupiah itu hilang. Ini menyebabkan dalam beberapa waktu selama saya menjadi wakil bupati, saya telah mendorong untuk revitalisasi, replanting, dan rekapitalisasi kebun sawit Arso. Kelapa sawit ini penting dalam memberi kontribusi kepada pembangunan daerah. Ini adalah sektor unggulan. Yang kedua adalah kakao. Kakao ini mengalami serangan hama yang begitu serius, sehingga hampir 3 tahun terakhir ini sebuah perkebunan kakao mati. Maka dalam visi-misi saya akan melaksanakan program eradikasi mulai dari semua distrik. Dengan eradikasi ini, kakao ini akan kita tumbuhkan karena ini potensi unggulan kedua dari sektor perkebunan. Baik, waktunya telah habis. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon kualitas hidup manusia dan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan lainnya yang akan difokuskan bagi warga miskin dan akses untuk layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana wujud program strategis pasangan calon untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kerom? Waktunya adalah 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Kita harus memisahkan antara rumah sakit lainnya dan dinas kesehatan. Dinas kesehatan untuk berfungsi memanage
bagaimana pelayanan umum harus jalan. Oleh sebab itu, puskesmas, komunitas dan sebagainya itu dapat berdepan melayani penyakit-penyakit umum dan harus jalan dengan baik. Kami jalan keliling dalam masa kampanye melihat bahwa sarana-prasarana dibangun, tapi tidak ada aparatur yang bekerja secara profesional di bidang ini. Kosong sekali. Yang ada di sana mungkin hewan yang tidur di puskesmas, di komunitas khusus. Oleh sebab itu, jujur saja kita katakan bahwa kita coba untuk meningkatkan pelayanan yang baik untuk membantu masyarakat di pelosok-pelosok terpencil langsung ke puskesmas khusus dan komunitas dengan memberikan insentif atau kesejahteraan kepada petugas agar mereka termotivasi untuk duduk dan bekerja melayani masyarakat. Itu kira-kira jawaban yang singkat yang saya bisa berikan, bahwa di situ kerusakan besar, pelayanan tidak maksimal karena tidak ada insentif yang baik. Jangankan insentif, honor mereka saja tidak dibayar dengan baik. Bagaimana mereka mau bekerja? Ini birokrasi, artinya pelayanan itu diutamakan. Demikian. Baik, masih tersisa waktu 10 detik. Mau ditambahkan sama waktu? Wanita supaya memperhatikan kesehatan. Baik, maaf sekali waktunya telah habis. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 3 atas rangkaian jawaban kualitas dalam keberagaman agama, adat, dan budaya. Berdasarkan pengamatan, diketahui tingkat kejahatan khususnya penyalahgunaan narkotika jenis ganja cukup tinggi di Kabupaten Kerom yang berpotensi mengancam dan merusak sumber daya manusia Kerom pada masa kini dan masa yang akan datang. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon dalam menyikapi hal tersebut guna menciptakan sumber daya manusia Kerom yang berkualitas? Waktunya adalah 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, kita tingkatkan pertama adalah pendidikan, edukasi, supaya di daerah-daerah perbatasan kami mempunyai beberapa sekolah dan mutunya juga sudah mulai meningkat pada saat ini. Untuk itu, edukasi dan life skill itu yang terus-menerus akan ditingkatkan. Memang daerah perbatasan kami bersepakat untuk memberikan edukasi masalah narkoba ini sebagai penghambat lajunya pendidikan di Kabupaten Kerom. Untuk itu terus-menerus bekerjasama juga dengan aparat penegak hukum untuk kami jadikan sebagai sampel, karena peredaran ganja dan sting produksi yang ada di Kabupaten Kerom ini meningkat. Secara tidak langsung pendidikan itu berpengaruh. Untuk itu kami mempunyai motivasi mendirikan beberapa sekolah-sekolah dan yang berbasis life skill di daerah-daerah perbatasan, khususnya 7 perbatasan secara langsung dengan Papua Nugini ini. Tentunya di dalam pelaksanaan ini program prioritas berbasis agama, adat, dan budaya itu harus diimplementasikan dengan bersama-sama tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat. Yang paling penting. Terima kasih. Masih tersisa waktu 14 detik. Mas mau ditambahkan oleh calon waktu? Cukup? Kami perlu ketahui bahwa di samping pendidikan dan kesehatan. Baik, waktunya telah habis. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 1 atas penyampaian jawaban. Kita beralih pada bagian depan. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan para panelis berdasarkan isu-isu faktual di Kabupaten Kerom yang mengacu pada memajukan daerah dalam rangka meningkatkan
perempuan dan hak asasi manusia, serta berbagai isu faktual yang ada di Kabupaten Kerom. Mekanismenya, pertanyaan yang sama atau satu pertanyaan ditujukan kepada 3 pasangan calon. Dan di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya bacakan. Dan pertanyaan yang pertama saya tujukan duluan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menjawabnya terlebih dahulu. Mau saya bacakan satu kali. Pandemi COVID-19 memberi implikasi terhadap aktualisasi prinsip pemerintahan yang bersih atau good governance dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, yang telah dilaksanakan selama ini. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, kreatif, inovatif, berkarakter melayani dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu misi yang diusung oleh setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerom. Pertanyaannya, bagaimana model tata kelola pemerintahan yang bebas KKN sebagai inovasi baru di masa pandemi COVID-19? Waktunya untuk menjawab adalah Yondi. Saya berikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor 3, mulai dari sekarang. Profil APBD kita itu tidak bisa terbalik. Besar di atas, kecil di bawah. Besok kami juga kembali tidak bisa. Besar di bawah, kecil di atas. Artinya, seluruh anggaran pembangunan kita harus kucurkan lebih besar porsinya ke bawah, agar supaya masyarakat tidak mati karena COVID, tidak juga mati karena tidak punya kerja. Itu prinsip, itu konsep dasar dari jawaban terhadap persoalan ini. Tidak ada lain. Kalau selama pakai piramida terbalik besar di atas, terjadi korupsi yang besar, banyak tertetes yang kecil, dan itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Kedua, penyakit COVID sampai hari ini tidak bisa kita lihat mana ada yang sakit COVID yang kena positif dan mana yang COVID. Ini harus jelas. Kita sediakan sarana untuk memantau jangan sampai menyebar penyakit ini merusak tatanan masyarakat dan sekaligus sudah merusak tatanan demokrasi. Kira-kira jawaban. Terima kasih. Masih tersisa waktu 30 detik. Masih mau ditambahkan? Cukup? Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 3 atas menjawab pertanyaan. Jadi sejak tanggal 15 Maret 2020 sudah saya bentuk, yaitu Satgas atau sekarang Safari. Dengan cara seperti sampai itu, pada dia harus berteman dengan beberapa penanganan yang tentunya dalam rangka itu Panji biar mereka yang pertama kalian ternyata kita melibatkan yaitu cuci tangan, hand sanitizer. Pada hari ini juga kita memakai masker, jaga jarak, tidak boleh berkerumunan. Itu edukasi terus menerus dari mulai keluarga kita, tetangga kita, RT kita, RW kita, kabupaten kita. Kita patut bersyukur bahwa COVID-19 ini di Kabupaten Kerom yang terus menerus begitu saya lakukan sejak hampir 6 bulan, 7 bulan ini. Kita tekan hanya 132 dan yang sudah sembuh sudah begitu banyak, namun masih ada yang almarhum atau meninggal 2. Ini adalah patut kita layak prestasi dan kita terus menerus untuk menekan penanganan COVID-19. Ini karena bencana masalah. Dan yang berikutnya tentang isu-isu korupsi KKN. Yang pertama, sejak 2010 yang kami sudah berbuat, begitu ada permasalahan atau kejadian yang sangat luar biasa terjadi korupsi, saya tidak segan-segan dan saya tindak. Bahkan 19 ASN sudah mendapat ketetapan hukum tetap dan kami keluarkan karena ini tidak mematuhi, tidak berpaham
atasi dengan menggunakan komunikasi tanpa pertemuan atau bukan face-to-face meeting. Itu artinya sangat relevan dengan aspek menghindari risiko korupsi. Untuk itu dalam pemerintahan kami, jika masyarakat menginginkan kami untuk memimpin, kita akan menerapkan sistem mulai dari planningnya itu e-planning sampai dengan e-monitoring. Termasuk kemarin sudah ada penerapan untuk penyaluran dana hibah bansos itu dengan sistem elektronik. Ini semua memungkinkan kita beradaptasi dan bermitigasi dalam kondisi pandemi seperti ini. Sehingga tidak perlu kita harus bertemu tatap muka. Face-to-face meeting ini sangat beresiko. Maka itu salah satu upaya mitigasi. Kita akan menerapkan termasuk e-governance dalam sistem pemerintahan. Semua aparatur sipil negara akan memiliki portal pribadi, bisa mengecek emailnya. Semua dinas akan memiliki portal dan mengecek email. Semua komunikasi kita lakukan online. Ini juga akan menghindari face-to-face meeting sehingga tidak ada transaksi-transaksi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dan di saat yang sama kita menekan lagi penyebaran coronavirus 19. Ini penting karena ini sudah waktunya, apalagi kita bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan palaparing yang hari ini sudah masuk ke Kerong. IndiHome palaparing ini sudah masuk. Ini akan sangat relevan dengan kondisi pandemi COVID di Kabupaten Kerong. Untuk itu kita perlu sinergi, kita perlu ada kerjasama dengan pemerintah tetangga Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura untuk menerapkan sistem. Terima kasih. Baik, waktunya telah habis, kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 2 atas penyampaian jawaban. Satu kebutuhan utama bagi masyarakat Kabupaten Kerong dalam mendukung aktivitas dan mewujudkan kehidupan yang sehat adalah ketersediaan air bersih yang layak. Sejak dibentuk sebagai daerah otonom baru tahun 2020 hingga saat ini, ketersediaan air bersih di Kabupaten Kerong masih menjadi permasalahan serius. Pertanyaannya, apa bentuk kebijakan yang akan dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam memenuhi hak atas air yang layak sebagai kebutuhan utama masyarakat Kerong? Kesempatan yang pertama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan jawaban terlebih dahulu. Waktunya adalah 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Yang pertama adalah infrastruktur jalan. Yang kedua termasuk di dalamnya juga air bersih. Dan yang ketiga adalah jaringan telekomunikasi. Air bersih sejak tahun 2012 sudah dicanangkan dari mulai dibangunnya Intek. Namun sampai dengan di 2013 mengalami kendala dan kami lanjutkan kembali dalam proses pembangunan terus-menerus kita kejar karena itu air adalah sebagai urana di kebutuhan kita di Kabupaten Kerong ini. Apabila mau maju, yaitu ada beberapa 5 infrastruktur yang harus kita jalankan dan kita laksanakan. Dan pada sampai hari ini sebenarnya sudah sampai dengan kantor dan sementara di Asro 2 atau Juan lain, dan kami sambung kembali ke daerah Lampik karena di situ ada pelayanan pendekatan yaitu di daerah-daerah simpul atau titik-titik pertumbuhan ekonomi. Tentunya dari kesemuanya itu target saya sampai di tahun depan 2021 sudah bisa terlayani dan sudah bisa kita laksanakan untuk pelayanan dasar sebagai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kerong ini. Terus menerus kami kembangkan sekarang dari beberapa kena pembangunan infrastruktur jalan di Cirebon kami menunjukkan dan itu mulai penataan. Penataan adalah dari mulai perencanaan sampai dengan terakhir hulu hilir harus semua dibangun, direncanakan, dilaksanakan dengan baik, dipertanggungjawabkan juga dengan baik supaya tidak terjadi. Baik, kalau kita telah habis, kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 2. Berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Waktunya adalah 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Kami tegaskan bahwa komitmen kami untuk pelayanan air bersih Kabupaten Kerong itu mutlak.
Tidak ada pilihan, tidak ada cara lain. Kabupaten Kerom harus terlayani fasilitas air bersih masuk sampai ke dalam rumah. Bila perlu 24 jam mengalir. Mengapa demikian? Kami punya potensi air yang sangat besar. Kabupaten Kerom berada di daerah-daerah aliran sungai yang cukup banyak. Kalau datang banjir kita akan kena bencana banjir. Datang kekeringan kami masih punya stok air di sungai-sungai. Ini seharusnya bisa dimanfaatkan. Maka dalam visi misi kami, perusahaan kami akan menghadirkan perusahaan daerah air minum. Sama seperti Kota Jayapura dan lain-lain. Mengapa tidak? Yang paling penting adalah komitmen pemimpin. Kita punya uang, kita punya potensi air, kita punya tenaga ahli, kita bawa, kita sewa mereka bikin di sini. Inteks selama ini mati di air jernih sana itu karena pengawasan kurang, ada penyelewengan sehingga air bersih tidak mengalir di Kabupaten Kerom. Maka mulai dari perencanaan untuk pendirian badan usaha atau PDAM di Kabupaten Kerom, kita akan mulai dari awal perencanaannya hati-hati sampai dengan pengawasan barangnya akan jadi di Kabupaten Kerom. Kita harapkan wilayah Aso Barat, Kampung dan sekitarnya Manang akan teraliri dengan hadirnya perusahaan daerah air minum. Saya pikir demikian kawan. Salah satu syarat untuk memberikan pemerintahan daerah yang sehat adalah terwujudnya perusahaan air minum bagi daerah yang bersangkutan. Baik, waktunya telah habis. Kita berikan tempat kepada pasangan calon nomor 2. Pasangan calon nomor 3 untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan nomor 2. Waktunya adalah 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Saya bertanya, itu anak-anak untuk itu. Oleh sebab itu, tujuan saya pada waktu menantang ini konsep dasarnya adalah bagaimana seluruh jaringan ini bisa dibangun secara cepat sampai dengan tahun 2017 supaya hingga kita APBD membiayai jaringan dari rumah-rumah supaya rakyat menikmati jaringan. Kalau itu sudah terbentuk, lalu kita pilih organisasinya. BDAM harus menangani ini, memanage ini supaya dia berkelanjutan dalam mengalir terus. Sementara itu yang kawasan dataran bawah ini yang saya ajukan pada waktu itu untuk membangun air bersih air minum dengan mencari air bersih yang mengalir dari Jayapura dan simpan ke Jayapura. Kita bersihkan seluruh peralatan sudah kita bangun dengan baik. Tapi saya tidak mengerti mengapa ini berhenti di tengah jalan. Walaupun ada sentuhan-sentuhan sedikit, tapi tidak menjawab persoalan. Persoalannya adalah dalam 1,5 tahun itu harus tuntas. Tapi karena sistem kepemimpinan kita, saya turun, kalah dalam persaingan kemarin, masuk orang lain, programnya lain lagi yang melanjutkan ini. Itu masalah yang mesti kita akui secara hidup kepada rakyat. Jangan, terima kasih. Masih tersisa waktu 18 detik. Silakan. Cukup. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 3. Satu bidang yang menjadi primadona untuk dikembangkan di Kabupaten Kerom adalah sektor pertanian hortikultura. Hal ini juga sejalan dengan pandangan masyarakat yang hidup di sekitar Kabupaten Kerom. Dalam hal ini, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang mengatakan bahwa Kerom sebagai pensuplai kebutuhan pangan mereka. Pertanyaannya, untuk menjaga dan mempertahankan pendapat atau pandangan bahwa Kerom sebagai kabupaten pensuplai pangan, kabupaten atau kota di sekitarnya, maka strategi dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pasangan calon ketika menjadi bupati dan wakil bupati Kerom? Waktu untuk menjawab dari pasangan calon nomor 2 yang pertama adalah 2 menit. Saya berikan dari sekarang. Kami lihat anggaran pembangunan daerah untuk dinas terkait dinas pertanian selama ini sangat kecil. Jadi menjadi salah satu kendala mengapa sektor pertanian ini seperti mati suri akhir-akhir ini. Pertumbuhannya melambat. Posisi hortikultura Taman Palawija itu ranking 3. Setelah tadi yang saya sebutkan sawit, kakao, Palawija dia ranking ketiga dari sumbangsi terhadap sektor pertanian, PDB dari sektor pertanian. Maka kami akan naikkan itu
30 sampai 40 miliar. Itu baru bisa menjawab persoalan pertanian. Mengapa? Karena hari ini petani itu tidak sejahtera. Kalau BPS itu jujur menampilkan indeks tentang kesejahteraan petani, itu kita bisa lihat bahwa kesejahteraan petani itu di bawah 100. Kalau di bawah 100 berarti indeksnya itu petani tidak sejahtera. Maka kami akan naikkan, sehingga dengan dana yang besar itu kami akan meningkatkan industri kreatif di bidang sektor pertanian dengan yang kami sebut agrowisata integral. Di dalamnya kita, selain kita akan tidak melalui jasa Indomaret, kita juga akan bikin storage untuk menampung, tapi juga pasar. Pasar hari ini menjadi masalah utama bagi petani. Maka akhirnya dengan cara apapun, komitmen kami, pasar akhirnya akan menjadi pasar induk dengan cara maupun harus beroperasi. Tidak ada pilihan lain, karena anggaran cukup besar untuk mengoperasikan pasar. Masyarakat dari kota Jayapura silakan main. Kami tetap berkomitmen untuk menjaga produksi produktivitas pertanian yang memberi bantuan modal kepada petani-petani, alat pertanian, pupuk, dan lain-lain berbasis kelompok tani. Baik, waktunya telah habis. Kita berikan kepada petani calon untuk daya beli masyarakat dan harga jual petani. Ya, kita akan memetakan langkah pertama adalah pemetaan di bidang wilayah. Maksud kita menjadikan apa, maksud menjadikan apa, data menjadikan apa. Sehingga sektor pertanian itu nanti secara bertahap dia akan memverifikasi laju apa produksinya, produksi untuknya berapa, produksi perkebunannya berapa. Sehingga kita di 5 tahun ke depan kita sudah membuat satu unggulan lokal kita. Kita ambil dari sisi peternakan apa, apakah unggulan kita sapi, atau kita ambil unggulan dari perkebunannya apa, sapi atau ini harus diperkirakan dengan jelas. Selama ini ada kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Tidak beralasan, tidak terjadi proses pertanian yang luar biasa. Ke depan kita harus betul-betul bersama DPRD menata itu kembali. Kira-kira di dapil 3 sana kita menjadikan apa? Dapil 2 jadikan apa? Kalau di dapil 2 ini terjadi tumpang tinggi proses pertanian, maka pertumbuhan sektor pertanian kita tidak akan bisa dapatkan itu sendiri. Kedua, pasar segera kita hidupkan kembali, sehingga proses pertanian itu bisa terbawa ke Jayapura. Kita bisa naikkan harga jual kita melalui harga tahan kita di sini. Kalau kita langsung ke Jayapura, petani kita juga akan dipermainkan oleh kota Jayapura dan kabupaten Jayapura. Itu mungkin sekedar langkah jangka pendeknya. Jangka panjangnya bahwa pertanian harus bersiapkan SDM, karena SDM kita sangat-sangat tidak sesuai. Artinya apa? Lebih pintar petaninya daripada petugasnya. Ini juga persoalan dasar. Kedua, dari sisi persiapan SDM kita sangat-sangat terbatas untuk menetapkan ahli-ahli pertanian di sektor-sektor pertanian itu sendiri. Itu menjadi persoalan penting. Program itu bagus, kalau SDM yang menata itu tidak bagus, maka apa yang kita targetkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, jangka pendek kita juga akan reformasi birokrasi. Baik, terima kasih. Waktunya telah habis. Kita berikan aplaus kepada petani calon untuk 90% penduduk kita adalah petani. Dan saya sudah membagi per zona 1, zona 2, dan zona 3. Produk-produk unggulan sebagai contoh dalam penanganan realokasi refocusing anggaran untuk dianggarkan di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pertama, yaitu jangka pendeknya adalah sayuran, karena sebagai penyangga untuk kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Kedua adalah komoditi yang 3 bulan sampai dengan 6 bulan serta jangka panjangnya. Zona 1 sampai saat ini dari mulai buah-buahan. Yang kedua adalah penanganan, jangka menengahnya adalah kayu masori serta kayu garam. Itu jangka panjang. Jangka menengahnya untuk di zona 1 khususnya di Aceh Timur kita berikan atau edukasi dan bantuan penanaman vanili. Ini sangat luar biasa. Kita berbasis potensi daerah serta zona. Kemauan petani seperti apa? Itu sudah kami petakan. Untuk zona kedua yaitu Aceh dan Aceh Barat, itu produk unggulan yaitu pertanian, peternakan serta perkebunan. Kami informasikan kembali tadi bahwa
preventing untuk kelapa sawit yang sebenarnya sudah saya tanda tangani dengan Kementerian Pertanian dan Perkebunan tanggal 6 Juni 2018 kami mendapatkan total 3.600 hektar dan sudah terlaksana dari beberapa kampung ini. Baik, waktunya telah habis. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 1 atas penyampaian jawaban dari soal nomor 3 serta pemirsa dan pendengar. Kita baru saja melalui segmen yang kedua, yaitu penajaman visi dan misi dan pendalaman materi debat. Kita akan melangkah pada segmen yang ketiga, yaitu debat di antara calon bupati. Namun sebelumnya kita ikuti sejenak jeda pariwara berikut. Pada putaran pertama, kita akan mendengar dan menyaksikan secara langsung segmen yang ketiga, debat antara ketiga pasangan calon bupati Kabupaten Kerom. Pada segmen ini, debat di antara ketiga calon dilakukan dengan cara setiap pasangan calon akan mengajukan pertanyaan kepada dua pasangan calon yang lain. Mekanisme debat pada segmen ini adalah bertanya, menjawab, dan menanggapi. Waktu bertanya adalah 2 menit, waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dan waktu untuk menanggapi pertanyaan adalah 1 menit. Langsung saja saya berikan kesempatan yang pertama kepada pasangan calon nomor 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1 dan 2. Pertanyaan yang akan disampaikan kepada dua pasangan calon adalah 2 menit, dimulai dari sekarang. Saya ini itu sebagai pelayan rakyat dan penyelenggara pemerintahan. Sebab itu, menurut pengamatan saya selama ini, negara negeri ini yang menjadi pelayan rakyat dan penyelenggara pemerintahan itu tidak tertib. Kalau saya naik dari Arifura ke sini, kalau yang naik jam 10, tiba di sini jam 11, 12, kerja 1 jam pulang. Apalagi sebelum pakai mobil mewah, tetapi tidak sepantasnya melayani rakyat. Pertanyaan saya, apa yang bikin saudara 01 ini kita disuruh untuk mengambil tindakan terhadap keseluruhan orang hidup di Kabupaten Kerom, tinggal di Kabupaten Kerom, dan bisa menolong rakyat. Paling tidak bagi saya maju atau apapun yang itu bisa berhasil. Apa kesulitannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 3 atas pertanyaan. Kita melihat lagi. Kita melihat sekarang sudah mulai ada peningkatan sebenarnya. Karena apa? Sedikit demi sedikit. Dulu 2010 dan 2015 tingkat kehadiran itu baru mencapai 34%. Saudara pada waktu itu sebagai bupati. Tidak ada peningkatan yang secara signifikan. Tapi sekarang dan sejak 2015, 2020 ini semua ASN sebagian besar sudah tinggal di Kerom dan mulai sedikit-sedikit saya pangkas untuk sistem transportasi seperti contoh. Jadi sebelumnya itu ada 5 titik untuk mengangkut pegawai negeri sipil kembali ke Kerom. Untuk sekarang tinggal hanya saya sediakan 2 moda transportasi. Apa? Ini karena untuk memutus rentang kendali agar pemerintah atau ASN ini semua tinggal di Kerom dan memenuhi kebutuhan. Perumahan-perumahan sudah kami sediakan dari sektor supaya agar ASN ini tinggal dan tetap di Kerom. Tentunya juga fasilitas-fasilitas lainnya. Namun kita patut mengakui karena 70-80% sebelumnya ASN tinggal di Jayapura. Tapi sekarang puji Tuhan, syukur alhamdulillah sudah sebagian hampir 80% untuk tinggal di Kabupaten Kerom. Fasilitas-fasilitas
tentunya juga dengan insentif-insentif. Kami memberikan insentif itu berbasis kinerja dan baik, waktunya telah habis untuk menjawab. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon. Apa kendalanya? Bukan minta apa mereka secara khususnya melakukan. Dan saya tidak cari data itu, tapi terlalu juga angka yang disebut 80% dan sebagainya. Jadi saya tanya, apa yang kendala? Itu yang dijawab. Jadi kendalanya itu banyak. Ya, kendala pertama itu memang kita perlu menyiapkan perumahan yang baik untuk perempuan itu. Kenapa? Ya, perumahan ini kalau mau saya masyarakat punya kos-kosan di masyarakat itu patut mahal. Jadi perumahan minimal untuk pejabat tinggi itu eselon 2. Baik, waktunya telah habis untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor 1. Kita berikan aplaus kepada pasangan. Ini realita dan fakta yang harus kita sama-sama pikirkan. Data PNS Kerom itu ada 3.000 ASN Kerom. Sampai hari ini perlu saya klarifikasi, masih 70% itu tinggal di luar Kerom. Masih 70%. Saya sebagai wakil bupati yang saat ini cuti memiliki data itu. Jadi ini pekerjaan rumah besar yang harus kita kerjakan. Maka dalam visi misi saya sudah cantumkan di situ visi misi pasal nomor 2, kita akan membantu, bukan menarik ya, kita membantu pegawai untuk pindah di atas. Terutama eselon 2, eselon 3 dan 4 yang menempati posisi-posisi ini karena ada tunjangan berbasis kinerja ini wajib tinggal di sini. Maka kami akan bantu dengan memberikan fasilitas. Kita tidak langsung menyediakan rumah dinas, tapi kita membantu memberi kemudahan lewat fasilitas kredit. Dan kita akan membantu penyediaan lahan. Untuk pegawai itu mudah untuk mendapatkan perumahan dan tinggal di sini. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, 15 miliar yang putar setiap bulan ini setiap saat masuk rekening dan 2.000 pegawai itu 70% di bawah ini akan belanja itu barang di bawah, masyarakat tetap akan susah sampai hari ini. Maka ini harus diputus. Tidak boleh lagi ada bis yang mengangkut pegawai dari atas dari kota ke sini. Bis harus putus stop. Lebih baik bis-bis yang ada itu kita alihkan untuk pelayanan masyarakat dan anak sekolah di sini daripada kita sudah kasih tunjangan kinerja, kita kasih tunjangan lain, insentif segala macam, tapi pegawai buat itu semua masih tinggal di luar. Ini masalah serius. Terima kasih. Baik, waktu terlalu kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 2. Saya tambahkan saja, jadi sudah tepat arah pertanyaan saya. Jadi tinggal bagaimana kita harus mau tidak mau kita harus menjadi fasilitas perumahan dengan cara kredit. Ya, kalau kita bebankan kredit pada mereka dalam situasi ekonomi dan covid seperti ini susah. Kita mudah pemerintah untuk menyediakan dan memberikan fasilitas supaya mereka menjadi pelayan yang baik. Jadi saya kira itu kuncinya jawaban tadi saya tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi atas pasangan calon nomor 3 dan nomor 2. Waktunya adalah 2 menit, dimulai dari sekarang. yang pertama adalah sekarang ini ada beberapa paslon mempunyai diskusi untuk itu. Saya ingin menanyakan. Yang pertama adalah everything kita itu di atas 600 everything. Anggaran kita tidak mencapai 1 triliun karena COVID-19, terpangkas 40%, tidak 400. Namun ada bahwa 1 RT akan diberi 200 juta. Bagaimanapun dalam 600 RT membutuhkan anggaran 1,2
2 April itu. Bisakah strategi apa dan bagaimana? Dan itu pun tidak mungkin akan dijalankan belum belanja publik dan belanja pegawai. Bisa minus. Ini adalah kalau menurut saya pembohongan publik. Yang saya tanyakan sudah tertulis visi penjabarannya, mungkinkah 200 juta per RT bisa dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19? Sangat mudah. Yang kedua, tiap dan strategi apa di dalam penanganan? Yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Baik, waktunya telah habis untuk menyampaikan pertanyaan. Kita berikan kepada pasangan calon nomor 1. Terima kasih, saudara calon bupati paslon nomor 1. Dalam visi misi saya sebenarnya jawaban itu tidak mengarah ke saya karena tidak ada visi misi saya tentang 200 juta karya saya. Tapi saya perlu jelaskan sedikit tentang, karena saya punya waktu bicara sekarang. Setelah saya hitung 477 RT seluruh Kerom, kemudian rencana paslon yang ingin mengucurkan dana tadi ke bawah ke RT, menurut saya ini niat yang baik. Tidak ada salah soal itu. Bupati punya kewenangan. Cuma ada hal-hal yang ingin saya klarifikasi. Yang pertama, untuk tahun depan dan seterusnya itu pendapatan kita hanya 800 miliar untuk APBD tahun depan 2021. Dari 800 miliar pendapatan ini, kalau saya hitung dengan semua aspek, semua sektor belanja, itu totalnya sekitar 95 miliar untuk 1 tahun. Kalau kita kalikan dengan 5 tahun atau kurang lebih 5 tahun itu 475 miliar rupiah. Ini dengan kondisi ada refocusing dan lain-lain ini, sepertinya program-program yang diturunkan dengan bantuan ke RT ini belum relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Mungkin itu niat yang baik, tapi untuk saat pandemi COVID-19 ini, di mana kita punya defisit secara nasional, termasuk ke provinsi dan Kabupaten Kerom, program ini belum bisa jalan selama COVID ini belum berakhir. Ini perlu menjadi perhatian, sehingga bagi saya mungkin ada program lain yang ditawarkan ke masyarakat daripada janji seperti itu, lalu kemungkinan besar tidak akan jalan. Terima kasih. Baik, waktunya telah habis. Saya kembalikan lagi kepada pasangan. Tidak mungkin untuk kita dilaksanakan dalam pemberian bantuan. Jangan dimanjakan kepada masyarakat kita. Ini sama saja nanti mengikat RT RW itu masuk penjara semua karena tidak sesuai dan tidak bisa didasari oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan harus baik, pelaksanaan tepat sasaran, dan atau pertanggungjawaban juga harus dilakukan. 3 ini yang terus-menerus saya beritahu dari semua ASN masyarakat memangku kepentingan penerima akibat bansos. Baik, waktunya telah habis. Pertanyaan dari pasangan calon nomor 1. Waktunya adalah 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, ini cara pandang dan konsep yang berbeda anut dan bukti. Tadi saya sudah sampaikan di visi. Profil APBD kita sangat kembali besar ke bawah, kecil di atas. Karena yang kecil di atas selama 5 tahun ini itu terjadi korupsi yang besar, maupun dihitung berapa korupsinya, bahkan sampai utang. Ya, oleh sebab itu lebih baik anggaran ke bawah sehingga kita betul-betul menggarakan kepada bisa, kenapa tidak? 800 miliar per tahun 2010 saya bisa bikin jadi PKP 1 miliar 1 tahun. Ya, itu ingat.
kampung-kampung data saya pakai dana 1 miliar dari khusus, dan yang di bawah 15 kampung non asli. Dan saya pakai itu berikan ada pembangunan yang merata ke atas. Bukan tidak mungkin. Saya bilang tidak mungkin. Mungkin karena undang-undang otonomi memberikan kewenangan penuh untuk bupati mengatur anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajarnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Justru dengan pemberian uang kepada rakyat dia bisa mengelola. Kita akan nanti mengelola untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi kecil skala kecil supaya dia jangan mati terbunuh dengan penyakit COVID. Penyakit COVID kita atasi, tapi ada juga jangan putus paham kerja. Tentu pasti ada mekanisme kompromi dan itu petunjuk teknisnya kita sendiri dan bisa mengikuti. Tidak ada di dunia yang tidak bisa. Bisa asal niat yang kita tunjukkan. Pada saat ini pun bisa, bukan tidak bisa. Karena saya itu 400 tadi, itu omong kosong. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan oleh rekan Kita akan memperbaiki manajemen atau juga dari sektor keuangan. Keuangan kita dari sejak definisinya Kabupaten Kerom itu tidak pernah dapat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau sejak 16 tahun baru bisa itu adalah komitmen pemerintah daerah dari segi keuangan. Sekarang saya sedang desain semua berbasis elektronik sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan untuk penyusunan APBD di 2021. Kebijakan sebagai kepala daerah itu sudah terikat dengan peraturan. Baik, Wakil, terima kasih sudah menanggapi. Kita berikan aplaus kembali lagi atas perdebatan satu dan nomor 3. Selanjutnya pertanyaan kepada Bapak Caleg saya, Bapak Pendana Kami, dimulai dari sekarang. Satu dan nomor 2, termasuk saya juga sebenarnya pertanyaan ini. Apa kiat-kiat paslon nomor 1 dan nomor 2 dalam mengawal pemerintahan yang bebas dari yang pertama itu korupsi, yang kedua itu kolusi, dan yang ketiga itu nepotisme. Itu cara kita bebas itu seperti apa dan tidak boleh ada di pemerintahan Kabupaten Kerom. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertama, saya akan beri kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 2. Waktunya adalah 2 menit, dimulai dari sini. Kita balik bilang besar ke bawah. Itu kemudian bantuan kepada rakyat. Sepeser pun kita berhasil. Tapi kalau dia masih tetap format APBD atau postur APBD kita besar di atas, apapun aturan, ya, dan itu terbukti banyak sekali terjadi pembiayaan. Ini soal pembiayaan yang ada. Kemudian soal nepotisme, soal korupsi, ya. Ini saya berikan tugas khusus kepada wakil bupati yang memang secara profesional dia harus mampu untuk mengawasi dengan baik. Jangan sampai hal-hal yang tersebut tadi yang sangat berbahaya merusak sistem birokrasi kita dengan hal-hal yang seperti itu tidak boleh terjadi. Kita akan tes secara profesional untuk menduduki setiap jabatan. Itu langkah yang paling penting. Dan tes independen harus kita cari mereka yang betul-betul profesional dan tidak boleh kita intervensi itu melakukan supaya korupsi dan KKN itu kita hindari karena itu penyakit yang berbahaya dalam birokrasi. Perizinan pertama harus kita awasi betul, tidak boleh waktu yang berlebihan. Kita harus
usahakan supaya potong mata rantai yang terjadi di mana ada polisi. Kalau perlu, saya sudah perintahkan lagi, tidak tegas, kerja orang yang seperti itu harus tegas. Kalau tidak, akan terus berlanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban dari Bapak Yusuf Wali dari calon bupati paslon nomor 3. Yang jadi pertanyaan dari kami adalah Bapak berdua ini dari DPR dalam mengawal program-program PDPR, apakah yang bisa dilakukan untuk menghindari kemungkinan lobby-lobby yang memberi ruang-ruang terjadinya korupsi dan kolusi itu khusus yang harus sudah dapat penajaman di situ? Apakah dalam lobby-lobby program itu bisa kemungkinan itu karena bapak-bapak tidak punya wakil rakyat di DPR? Ini dalam mengawal program ini tidak semudah yang dibayangkan, atau bisa saja akan terjadi sesuatu. Ini mungkin perlu ada kiat-kiat tertentu, karena ini dua mitra penting ini mengawal pembangunan dalam program penyelenggaraan. Terima kasih. Baik, Pak Menteri telah habis, kita berikan aplaus atas debat dari polisi. Semuanya harus dilakukan. Diperiksa, diperdalam apabila itu ASN juga harus dikeluarkan. Karena 19 ASN karena tidak menaatikan, melanggar peraturan dan memperoleh ketetapan hukum tetap, saya sudah keluarkan. Itu bukti nyata. Karena korupsi itu adalah menghambat pembangunan, menghambat pembangunan, menghambat pembangunan. Ini sejak kemarin dari beberapa permasalahan saya bawa ke ranah hukum, karena semua potensi yang ada kita sebagai negara hukum tidak memandang bulu. Apabila ada kesalahan, tapi kesalahan itu juga tidak dicari-cari, diprovokasi dengan beberapa kelembagaan lainnya. Saya tegaskan, silakan. Ada beberapa ASN yang melanggar aturan undang-undang masalah korupsi, dengan siap saya harus periksa. Untuk masalah korupsi, nepotisme, peraturan perundang-undangan kita kalau mau maju ini kan backupnya adalah hukum. Peraturan bupati mulai yang menjadi fokus saya adalah untuk sebagai pimpinan daerah jangan kita salah gunakan kewenangan, karena kewenangan yang besar itu yang biasa disalahgunakan. Nah, ini yang harus ada kiat-kiat bagaimana kita sebagai pimpinan daerah secara adil menerjemahkan seluruh kebijakan itu tanpa sampai kita melanggar aturan dan melampaui kewenangan, sehingga terjadi penyelewengan kewenangan, penyalahgunaan, abuse of power. Ini yang sangat membahayakan pemerintahan. Jika seorang bupati menggunakan kewenangannya secara berlebihan, bisa terjadi penyelewengan kewenangan. Terima kasih. Baik, Pak Menteri telah habis, kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 2. Saya berdirikan atas kata paslon nomor 2 sesuai dengan visi dan program Indonesia yang bilang masyarakat mengetahui semua bahwa pemerintahan yang disebut yang kedua saya bertanya itu pertama, kedua kepada paslon nomor 3. Dan saya dengar
ini yang dimasukkan Bang Gabi bersama Kosasi. Kalau itu sudah pasti. Tapi yang pasti juga berdasarkan masukan pemerintahan yang bersih dan kapasitas kita sebagai wakil bupati punya tugas dan fungsi mewujudkan dan mengarahkan tugas tadi sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi kontrol. Manajemen kita adalah dari sisi pengawasan, sehingga kita memastikan, saya memastikan selaku wakil bupati akan visi dan misi bupati berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pertama, yang kedua dari sisi fungsinya, kami akan mengawal pemerintah ini dari mulai perencanaan, pengawasan, pelaksanaan sampai pengawasan adalah di bawah koordinasi pengawasan wakil bupati bersama-sama dengan inspektorat yang ada. Artinya kita maksimalkan fungsi inspektorat secara maksimal, mengawal bersama-sama dapat memastikan bahwa pemerintah yang akan kami kawal nanti benar-benar bersih dalam artian bebas dari korupsi dan pertimbangan dari KPN, mewujudkan pemerintahan yang berkepentingan, kira-kira begitu. Mudah-mudahan dengan cara yang semacam ini yang selama ini menjadi penyakit yang sangat kronis di Kabupaten Kerom ke depan, setidaknya akan memberikan harapan bahwa pemerintah adalah memang bersih. Baik, waktunya telah habis. Saya latar belakang dari ASN yang ada sebagai calon wakil bupati Bapak nomor 2 dari nomor 2 sebagai wakil bupati pada saat itu dari 2005 sampai 2010. Setelah saya belajar itu tidak ada bersinggung, masih dihukum. Dan maka saya berdiri dari seorang ASN, saya meninggalkan jabatan saya maju untuk calon wakil bupati. Dan ada itu yang perlu diselesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan atas jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 2. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menyampaikan dari sekarang. Terima kasih. Bagi pejabat publik Papua adalah punya kewenangan khusus lahir dari luar daerah. Kekhususan itulah nanti selanjutnya kita sebagai pemimpin daerah. Situasi pandemi ini, rakyat akan menderita dengan sisi ekonomi. Jadi bukan ujung-ujung program barat kita ini. Kita lihat dari sisi program mengangkat pertumbuhan ekonomi. Ini kira mati dulu perekonomian. Rakyatnya biarkan program ini tidak jelas. Sehingga muncullah program 200 juta itu dengan kewenangan kita, undang-undang otsus. Kita berhitung. Di zaman 2010 beliau jadi bupati, banyak berkata bilang 1 miliar tidak akan mungkin. Nanti wali tangkap. Terbukti 1 miliar satu tahun membuka isolasi pertumbuhan dan pembangunan setiap tahun. Ini juga demikian. Kalau kita situasi begini, kita perbanyak program BSS, maka korupsi yang ada, banyak bangunan yang tidak terpakai, pasar biarkan begitu saja, bangunan air biarkan begitu saja. Maka kita dengan situasi pandemi kita lepas semua kepada rakyat dengan lingkungan yang sudah matang. Nanti kita perkecil kebutuhan dinas, kita perbanyak kebutuhan dengan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan nomor 3. Waktunya 1 menit saja, mulai dari sekarang. 3, saudara tidak tinggalkan ASN dari 6 tahun, saudara sebagai kepala kampung yang tidak terlalu mengerti sistem penyusunan anggaran, maka saya perlu kembalikan. Tidak mungkin terjadi hal itu. Lebih baik kantor ini ditutup saja. Kita mengenal ASN. Karena saya dari generasi, saya kepala distrik 2 kali, saya lakukan itu. Kalau lebih baik, hampir kita semua mau bincang pada waktu itu. Mungkin saya perlu sampaikan, jangan janji mulut. Lebih baik kenyataan yang dibuat, sehingga Kerom akan berubah. Kalau kita
sebagai jawaban emergensi nasional. Dan kita tahu dengan satu harapan ada afirmatif terhadap orang asli Papua di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dan secara implisit pendidikan dan politik sebenarnya. Secara politik untuk tingkat provinsi tidak ada tawar-tawar. Di tingkat kabupaten secara tekstual memang tidak ada yang melarang orang non Papua untuk mengajukan diri sebagai 01. Kira-kira begitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan saudara ketika hak kesulungan ini, karena ruh daripada undang-undang itu sendiri adalah semangat dari fokus yang katakan orang asli Papua, bagaimana tanggapan saudara menempatkan sebagai 02 saja tidak masalah, kira-kira begitu dalam konteks undang-undang yang katakan. Baik, sejenak. Pertanyaan selanjutnya pasal 83. Ada satu pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam konteks kaitan dengan undang-undang otonomi khusus, serasa kita sama rasanya. Artinya kita orang baik itu adalah orang yang bisa mengerti atau bisa merasa daripada merasa bisa. Bagaimana perasaan saudara berkaitan dengan hak kesulungan orang kaya berkaitan dengan Baik, terima kasih. Baik, Pak Wakil, karena saya memahami betul khusus dan saya memahami betul kesadaran saya sebagai non Papua, maka saya sebagai calon wakil bupati bukan calon bupati. Terima kasih. Kalau kita diajarkan kepada orang tua pulang bahwa kalau kita punya pinang sendiri, kenapa harus beli pinang di negeri lain? Kalau kita punya jagoan sendiri untuk affirmative action sendiri, marilah sudah waktunya kita untuk bersama-sama bergandeng-gandeng mensupport hak kesulungan, memang hak kehubungan kesulungan orang Kerom yang berbeda-beda. Saya kita hanya dengan cara yang semacam itu, fondasi dasar yang kita membangun bersama-sama dan apapun beberapa tahun yang lalu, mari kita rajin kembali dan sudah waktunya kita lanjutkan. Fondasi dasar ini adalah hak kesulungan dari orang Kerom kita tempatkan secara proporsional. Cara saya demikian menjawab pertanyaan. Cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus atas penjelasan. Baik, terima kasih. Ini saya mau bilang, otonomi khusus ini berlaku mulai tahun 2001. Saya baca undang-undang putar balik sampai undang-undang otsus itu tidak ada yang mengatakan seperti ini sampai tidak ada. Hanya di provinsi saja. Jadi itu mau di provinsi saja bahasa Papua ini. Jadi barang ini sudah kita putar balikkan, kita baca pasal yang tidak menerangkan bahwa di kabupaten kota itu harus orang Papua asli di tempat asli itu menjadi calon bupati, wakil bupati atau calon bupati atau wakil bupati. Yang dikatakan di sini seluruh warga negara berhak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dan dipilih. Itu saja yang ada di dalam pasal itu dan sebagainya. Itu yang saya perlu sampaikan. Maka saya perlu bicara tentang undang-undang otsus itu. Memang ada pasal-pasal yang tidak pernah diterangkan sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Maka saya sekarang mencalonkan diri bersama saudara marhum. Itu saya sampaikan bahwa 36 tahun dia warga Transkerom. Saya orang asli Kerom, maka saya maju asli dulu. Tidak ada undang-undang yang melarang saya siap maju. Maka saya pastikan bahwa
dalam peraturan ini tidak jelas. Kami tetap maju karena undang-undang menurut beliau naik dari bupati. Maka kita lanjut. Baik, terima kasih atas penyampaian jawabannya. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 1. Secara ekspor saya katakan tadi memang tidak ada, tapi secara metodologis dulu kita lihat kalau kita masuk pencalonan, kalau tidak masuk mungkin apa. Ruh daripada undang-undang otonomi khusus sendiri adalah ada hak kesulungan tadi tidak secara tertulis, tapi semangat daripada inilah yang menjadi ruh. Orang hidup itu bisa dikatakan hidup karena ada ruh. Manusia tanpa ruh namanya jasad. Ruh tanpa jasad namanya udemi. Artinya keduanya itu harus berjalan seiring, sungguh pun tidak secara tertulis, tapi semangat dan ruh itulah yang memberikan semangat bagaimana secara nasional memberikan afirmatif. Marilah kita kawal, jangan lupa kemudian kita mentahkan di beranda. Kira-kira sama Alhamdulillah yang pasti. Baik, waktu sudah habis. Mari kita berikan aplaus bersama-sama atas kesempatan waktu untuk pertanyaan adalah 2 menit. Dimulai dari sekarang. Asli tidak pertanyaan saya nomor 1, apabila saudara memiliki terkait dengan bisakah memperjuangkan saudara-saudara kita asli Papua yang tinggal di dalam kita sadari semua bahwa saya dengan Pak Wakil ini adalah keluarga besar kita berdiri. Bisakah kita apabila Pak Wakil nanti diberi kepercayaan untuk tidak melantik saudara Pak Wakil untuk masuk dalam birokrasi? Yang pertama. Yang kedua, bisa nggak saudara Pak Wakil tidak main-main proyek ini? Bila sama, dan saya tidak boleh kakak jakunya wakilnya PNS dan ada satu pariwan kita yang tidak mengambil. Apakah bisa meyakinkan kepada seluruh masyarakat besok kita dua kita dipercaya tidak satupun melatih saudara kita untuk masuk dalam pemerintah? Terima kasih. Baik, apa itu pertanyaannya? Dapat diikuti dengan baik pertanyaan pasangan calon nomor 3. Baik, siap. Berikut saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 3. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Sekarang menjadi prima dona Kabupaten Kerom ini, kota dan Jayapura itu hanya satu titik. Itu yang saya mau katakan. Kalau Kabupaten Kerom ini ada di Wali satu sini, mungkin bisa orang naik. Maka yang hal yang positif itu kita disiplinkan jam saja, tidak usah pusing-pusing. Disiplinkan jam saja, jam kerja. Jam kerja saya dari birokrasi, saya pernah kepala kantor, presiden dan sebagainya. Jam kerja tidak ada kok pegawai, apalagi kita bicara kerja berapa kita sendiri. Lahan-lahan mana yang mau dipakai lagi? Nah, itu yang saya perlu sampaikan. Kesadaran manusia daripada ASN itu sendiri bahwa saya kerja di mana, bumi di mana dipijak, di situ kita junjung. Maka kita semua sadar, perbaiki sama-sama pemerintah ini bisa merak-merak sana sini, lebih baik perbaiki sama-sama. Jadi saudara nomor 3 bertanya masih mau saya untuk ASN-nya kemarin. Terima kasih. Jawabannya sudah cukup. Saya kembalikan waktu kepada pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi. Waktunya adalah 1 menit. Disilakan. Dan untuk memperbaiki kesejahteraan pemerintah daerah, tidak mungkin akan kesejahteraan pemerintahan daerah kalau semua eselon 2 itu hidup di kota Jayapura. Dan saya maksud, bisakah besok saudara Wakil kami apabila percaya dan memberikan masukan kepada kami agar sebagian anak-anak putra daerah yang ada di Kerom itu mendapatkan porsi untuk bekerja eselon 2. Karena kesenjangan ini sangat tidak rasio. Coba kita yang punya 2 anak asli Kerom yang duduk di eselon 2, sementara 2
Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor 3 yang waktunya adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Susilo. Saya ingin menjawab berkaitan dengan korupsi dan tidak main-main dengan proyek. Pertama, saya ingin melandasi bahwa membangun titik beton itu penting. Tapi hal yang tidak kalah penting adalah membangun manusia yang membangun titik beton. Sebesar apapun anggaran itu semuanya terpulang kepada mental manusianya. Sepanjang mental manusianya itu dilandasi dengan takut pada Tuhan, barangkali disinilah kuncinya. Sebab itu salah satu program kami adalah bisa menghidupkan nilai-nilai keagamaan seperti yang sudah dilakukan dengan Pak almarhum. Insya Allah para tokoh agama apapun agama secara rutin setiap bulan kami akan memberi intensif agar mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Ini untuk mengawal pemerintah yang baik. Yang kedua, jangan main-main dengan proyek. Terima kasih atas sarannya. Alhamdulillah saya dengan almarhum dikasih 2 buku, namanya buku memori, buku memo maksudnya. 1 lembar pun buku tersebut belum pernah terpakai selama 5 tahun karena saya tidak pengen main-main yang bernama proyek. Karena ini barangkali inilah keyakinan kami, cara-cara yang semacam ini tidak akan bakalan berkah bagi keluarga saya sendiri, apalagi keluarga masyarakat kabupaten seberang. Dasar inilah yang mudah-mudahan untuk kita bersama-sama, kita bukan malaikat ya, tapi setidak-tidaknya kita bukan iblis yang takut akan Tuhan. Mudah-mudahan dengan cara yang semacam inilah kita bersama-sama kawal, kita bersama-sama saling berjalan dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kita untuk akui bersama bahwa ini adalah rumah besar kita di Kabupaten Kerom yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semuanya akan memberikan berkah untuk Papua yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Saya kembalikan waktu kepada pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi. Waktunya adalah 1 menit dimulai dari sekarang. Saudara-saudara Pak Papua belum menjadi ASN di Kabupaten Kerom. Yang sekarang menjadi tantangan adalah saudara-saudara Pak Papua itu adalah sekarang sudah layak menjadi S1 dan S1. Dan saya yakin adalah kita semua bisa kita untuk tidak menunjukkan saudara kita, ipar kita, adik kita untuk masuk di dalam sistem itu atau kita nanti. Saya berjanji apabila saya terpilih nanti, saya tidak ada satupun keluarga saya yang akan bisa bawa ke dalam sistem kita. Artinya kita tahu semua, Pak Abdul, Pak Wapil, dan Pak Wali, saya orang dekat mereka selama mereka berdiri di Kerom. Saya menunjukkan Pak Wali, menunjukkan Pak Wapil, dan menunjukkan Pak Abdul. Saya tidak pernah namanya datang ke kantor bupati mencari proyek atau proposal. Ini yang harus kita jawab integritas kita bersama kepada rakyat. Oleh karena itu, dan saya maksud, ayo kita sama-sama. Baik, waktu untuk menanggapi telah selesai. Baik, dan untuk itu langsung saja saya berikan waktu kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan positionnya. Waktunya adalah 2 menit dan ini adalah pasangan calon nomor 1 Muhammad Markum SHMHML dengan Alexius Musri SHMH. Program skala prioritas, yaitu prioritas pembangunan, bidang urusan pemerintahan, program prioritas, indikator kinerja, perangkat daerah serta penanggung jawabnya. Begitu, mari bersama Madu Malen sehati membangun, menentukan jati diri dan kemandirian dalam bingkai keberagaman sebagai garda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehati kita kuat, bersama kita tangguh. Tani bisa bebas, bersatu, bersepakat untuk membangun. Ingat 9 Desember tusuk nomor 1. Baik, kita berikan waktu kepada pasangan calon nomor 1 atas penyampaian posisi. Kesejahteraan daerah dan masyarakat Kerom yang lebih baik dalam 5 tahun ke depan akan kita mulai tanggal 9 Desember 2020. Visi besar Kerom bersih untuk perubahan hanya akan terjadi di bawah kepemimpinan pemerintahan yang kuat dan bersih. Pastikan perubahan Kerom terjadi di segala aspek
listrik, telekomunikasi, kesehatan, dan lebih khusus adalah peningkatan sumber daya manusia dengan program unggulan kami di bidang pendidikan, yaitu 100 dokter untuk anak keong. Dan yang paling penting di atas semuanya itu adalah ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk itu, Ingat 9 Desember, satu suara untuk perubahan hanya ada di paslon nomor 2, diterus bagian wakil posasi. Orang cerdas tidak akan pernah merasakan tersakiti kedua kalinya. Pastikan tanggal 9 Desember untuk bersama-sama Coblos nomor 02 untuk mengantarkan perubahan di Kabupaten Kerom yang kita bawakan bersama. Hidup 02, insya Allah menang, menang, menang. Jangan ragu memilih paslon 03 karena akan membawa perubahan besar menuju Kerom ini. Kerom rumah kita salah pendiri. Semoga debat terbuka ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pada pemilu kada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Siapa dari ketiga pasangan calon yang akan memimpin Kabupaten Kerom 5 tahun ke depan. Demikian rangkaian debat terbuka